in association with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali seluruh tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di acara Sustainability Summit 2025 yang juga merupakan rangkaian event atau rangkaian acara dari peringatan ulang tahun ke-11 CNN Indonesia. Saya boleh minta tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih, dan untuk panel diskusi kita setelah ini akan mengangkat tema Indonesia after COP30 Turning Climate Commitments into Economic Action. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa perhelatan event COP30 di Belém, Brazil beberapa waktu yang lalu menjelaskan kepada kita semuanya, masyarakat di seluruh dunia, bagaimana komitmen global yang tentunya lebih ambisius. Dan yang kita harapkan dari penyelenggaraan COP30 beberapa waktu yang lalu tidak hanya sebatas peringatan saja, tapi juga what's next. Jadi apa setelahnya, yaitu konkretnya, langkah konkretnya, komitmennya akan seperti apa, memastikan terwujudnya dalam aksi-aksi nyata, meningkatkan investasi hijau, memperkuat transisi energi, dan tentunya memastikan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau boleh tadi saya meminjam sedikit istilah yang disampaikan oleh Pak Hashim ya, jangan sekedar omon-omon. Jadi tentunya untuk mewujudkan aksi atau langkah konkret yang nyata, itu juga membutuhkan kolaborasi dan juga sinergi. Tidak hanya dari satu pihak, tapi seluruh stakeholder yang terlibat dan juga masyarakat Indonesia. Sebelum kita memulai panel diskusi kita pada hari ini, mari kita saksikan tayangan berikut. Dari Belém, Brasil, dunia memasuki babak baru negosiasi iklim global. Setelah satu dekade perjanjian Paris di ajang COP30, negara-negara dituntut mengubah ambisi menjadi implementasi. Dan Indonesia kembali hadir sebagai salah satu suara penting dari negara berkembang, mendorong transisi yang adil dan setara. Indonesia menyoroti 7 agenda utama pada COP30, mulai dari transisi adil atau just transition yang menegaskan prinsip kesetaraan. Kedua, Indonesia mengharapkan keputusan pasal 6 untuk meningkatkan kesiapan teknis dan kelembagaan melalui pendanaan internasional, pendekatan non-pasar, dan percepatan transisi proyek CDM. Ketiga, Indonesia mengupayakan dukungan berkelanjutan dalam pendanaan, pengembangan kapasitas, dan teknologi. Keempat, Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan Global Stocktake mendorong implementasi nyata dan mendukung dialog terstruktur untuk hasil yang dapat ditindaklanjuti. Kelima, soal adaptasi. Indonesia menyebut baik hasil GGA dan program kerja UEA Belém yang implementasinya sangat sukarela dan non-punitif tanpa beban tambahan pada negara-negara berkembang. Keenam, Indonesia menyerukan reformasi arsitektur keuangan internasional. Dan terakhir, Indonesia bicara soal isu-isu kelautan dalam negosiasi iklim. Pavilion Indonesia terus menggancarkan negosiasi dengan negara-negara lain terkait penurunan emisi lewat perdagangan karbon. Terinfo ke kami terkait dengan Carbon Connection dan Carbon Action, tercatatkan interest dari buyer di angka 2,5 juta CO2 ekivalen. Kalau kemarin 1,5 juta CO2 ekivalen, ini sekarang mencapai 2,5 juta ekivalen, ditambah framework agreement sebesar 12 juta ekivalen. Jadi totalnya saat ini mencapai agreement perjanjian kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca di angka 14,5 juta ton CO2 ekivalen di dalam gelaran ini. Dari transisi energi hingga perdagangan karbon, dari pendanaan global hingga perlindungan laut, Indonesia membawa pesan jelas di COP30. Dan hari ini, kita akan mendengar langsung peta jalan dan langkah Indonesia untuk berada di garis depan negosiasi iklim global. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu
Para peserta dan juga tamu undangan yang kami hormati, dan langsung saja saya akan memulai untuk sesi panel diskusi kita pada kesempatan hari ini. Dan saya akan langsung mengundang sosok yang tentunya hadir dan juga menjadi perwakilan Indonesia, membawa agenda penting ya nasional terkait dengan pengendalian perubahan iklim di COP30, termasuk juga membawa misi-misi yang apa yang disampaikan oleh Indonesia masukan di agenda COP30. Langsung saja saya akan mengundang Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Kami persilakan Bapak. Kita berikan tepuk tangan. Bapak, apa kabar? Terima kasih Bapak, boleh di sini, silakan. Baik, dan selanjutnya narasumber yang juga akan hadir di sesi panel diskusi kita tentunya juga yang turut mewakili Indonesia di Pavilion COP30, dan nanti kita akan mendengarkan sharing insights apa saja yang kemudian dibawa, agenda-agenda penting apa saja yang dibawa dan disampaikan dalam COP30 termasuk implementasi oleh Pertamina. Langsung saja saya akan mengundang Bapak Agung Wicaksono selaku Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero. Bapak, nice to meet you, apa kabar? Saya kedua kali kayaknya ketemu Pak Agung nih ya di sini ya Pak. Terakhir juga membahas SAF waktu itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya yang juga akan hadir di panel diskusi kita yaitu CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR, Bapak Fabi Tumiwa. Selamat siang Bapak, selamat datang. Boleh Bapak silakan di ujung. Baik, terima kasih Bapak. And last but not least, we also have our beautiful panelists here for this panel discussion. We have Sarah Ferrer Olivia, Resident Representative of UNDP Indonesia. Please welcome and give big round of applause. Thank you for coming, Ms. Sarah. Okay, baik. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan juga we also have Ms. Sarah who joined this panel discussion. Mungkin pertanyaan yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu kepada Pak Hanif, Pak Menteri. Kalau kita berbicara mengenai agenda COP30, tentunya banyak sekali misi-misi yang disampaikan, tapi yang paling penting mungkin kita sedikit ingin mendengarkan banyak cerita Pak, kira-kira oleh-oleh yang dibawa dari agenda COP30, kemudian juga yang paling penting what's next-nya yang bisa kita lakukan, Indonesia lakukan Pak. Silakan Pak. Oke, saya akan berikan, apakah ada Bapak, izin saya bantu, di sebelah kursi Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Desi Anwar, Direktur CNN, Bapak Agung, Pak Fabi Tumiwa, Miss Sarah Olivia, Ibu Tiffany moderator, teman-teman sekalian, saya merasa senang bisa bergabung dalam momen ini. Menjadi penting tentu buat pemerintah untuk mendiseminasi apa yang telah dibawa Indonesia di dalam gelaran iklim internasional di Belém, Brasil beberapa waktu yang lalu. Tentu harapan yang besar tidaklah kemudian mampu kita wujudkan dalam waktu yang cepat. Dengan beranggotakan 197 negara, maka untuk mengambil pasal demi pasal di dalam implementasinya secara konsensus ternyata tidak mudah. Keberadaan antar negara, negara maju dan negara berkembang demikian berhadapan-hadapan secara langsung dalam negosiasi-negosiasi yang tidak pernah kita bisa gambarkan langsung di dalam tata kehidupan kita. Inilah sebenarnya yang terjadi. Dua hal ini yang kemudian mendasari pemerintah Indonesia untuk mengambil peluang sebesar-besarnya di dalam gelaran iklim
global di Belém, Brasil yang dilaksanakan hampir 2 minggu atau tepatnya 3 minggu, diawali dengan Leader Summit yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7, kemudian pembukaan COP serta pavilion di tanggal 10 sampai tanggal 21. Upaya keras coba kita lakukan dengan seluruh delegasi yang ada. Belém, Brasil ini posisinya di bawah tepat kita. Jadi kalau kita ngebor bumi ini, jebol ini di bawahnya sanalah Brasil itu. Demikian hampir 180 derajat dengan posisi lintang yang sama, dengan karakter yang sama, maka kita ada di sana. Sangat jauhnya itu dan pelaksanaan posisi pada tempat yang kurang memadai sehingga tidak semua negara berhasil sampai ke Belém, Brasil. Bahkan dalam sisi pavilion hanya 17 negara yang membangun pavilion di sana. Bapak sekalian, teman-teman sekalian dan kita yang ada di sini, maka event ini sudah kita prediksikan tidaklah semudah yang kita bayangkan. 13 agenda besar di dalam gelaran COP itu negosiasinya pasti penuh drama dan intrik yang kemudian tidak bisa kita mengambil konsensus yang kemudian diterima oleh semua pihak. Untuk itu Indonesia percaya bahwa 13 agenda besar itu perlu diimbangi dengan soft diplomasi. Jadi kita mengenal hard diplomasi yang kita lakukan di ruang-ruang negosiator, kita memiliki 92 negosiator. Jadi ini saya ingin membuat clear, dalam negosiator ini tidak satu pun dari perusahaan yang ikut. Jadi seluruhnya dari kementerian lembaga yang membebani sektor maupun sektor yang kita perjanjikan dalam Nationally Determined Contribution. Jadi kita menghadirkan 92 negosiator yang memang sudah terlatih dan ya katakan memiliki keahlian untuk melakukan negosiasi bersama di dalam kamar-kamar negosiasi. Kemudian kita diikuti oleh hampir 50 delegasi dari kita, dari pemerintah, untuk kemudian melakukan soft diplomasi dalam bentuk pavilion Indonesia. Jadi kita berangkat pada hari itu meliputi 146 personil dari delegasi Republik Indonesia yang dari unsur pemerintah, kemudian sisanya hampir sekitar 300 lebih, sehingga jumlah delegasi kita mencapai 540. Angka ini separuh daripada COP 29 yang dilaksanakan di Baku, Azerbaijan yang mencapai 1000 lebih. Jadi delegasi Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah dan dunia usaha totalnya 540-an. Ini yang kita kemudian bersama-sama melakukan beberapa hal untuk mendorong kiprah Indonesia di dalam gelaran iklim global. Tadi sudah kita sampaikan pada sisi pertama kita masuk di dalam hard diplomasi, diplomasi yang dilakukan berdarah-darah. Pak Ibu Desi, Pak Hasim jelas menyampaikan bahwa sejak 10 tahun disetujuinya, dideklarasikan Paris Agreement, ternyata kemajuan secara substansional tidaklah terlalu besar. Sehingga pada sisi Leader Summit, semua negara waktu itu, semua pimpinan negara waktu itu tidak kecuali Indonesia, mengingatkan kepada semua delegasi bahwa yang kita hadapi bukan antara negara maju dan negara berkembang, tetapi yang kita hadapi adalah climate disaster, suatu bencana iklim yang harus kita hadapi bersama secara bersama-sama, bukan berhadapan-hadapan antara negara maju dan negara berkembang. Ini sudah di-announce oleh seluruh pimpinan negara pada saat Leader Summit, pada saat menyampaikan national statement. Semua negara menyampaikan demikian. Semua mengingatkan bahwa 10 tahun sudah kita melakukan negosiasi yang panjang dan membosankan. Tetapi kemudian terputus pada suatu kondisi yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Ini yang kemudian sudah diingatkan pada tanggal 6 sampai 7. Kemudian dimulailah langkah-langkah negosiasi dengan harapan besar tercapailah kesepakatan-kesepakatan dari para pimpinan dunia tadi menuju merubah negosiasi menjadi implementasi. Jadi ini isu utama yang dibawa di Belém, Brasil. 10 tahun sudah, mari kita menuju negosiasi to implementasi. Semua harapan demikian besar. Maka 13 agenda besar itu kemudian dibahas secara berturut-turut sampai bermalam-malam untuk merumuskan kata demi kata, frase demi frase.
Ada 7 agenda penting yang dari 13 besar itu yang kemudian sangat substansial untuk kemudian mengimplementasikan Paris Agreement ini bisa dilaksanakan. Yang pertama ada yang disebut dengan Global Stocktake, suatu kondisi real yang kemudian dimintakan oleh Paris Agreement untuk dinyatakan secara transparan. Sampai kita pulang tanggal 21, maka Global Stocktake tadi tidak disepakatin. Artinya kita tidak tahu negara mana sebenarnya yang memproduksi emisi dengan metodologi yang sama berdasarkan Global Stocktake yang kemudian harus berkompensasi pada negara lain yang emisinya tidak besar. Saya tidak yakin amat meskipun kita memiliki penduduk 287 jiwa. Apakah emisi kita terbesar? Ini belum dinyatakan. World Bank memang pernah menyatakan itu. Tetapi bagaimana dengan negara lain? Global Stocktake ini yang kemudian menjadi tuntutan kita untuk kemudian diadop di dalam Paris Agreement agar dioperasionalkan pada COP berikutnya. Ternyata sampai kita pulang itu tidak disepakatin. Pada beberapa pertemuan kami dengan beberapa negara, kami mintakan itu. Ini harus diperhatikan oleh negara maju. Bapak negara, teman-teman negara maju, tolong sekali lagi kita dihilangkan jiwa-jiwa imperialisme yang kemudian memanfaatkan semua kelemahan negara berkembang untuk keuntungannya ada di negara maju dengan semua narasi yang tadi salah satunya disampaikan oleh Pak Hasim yang disebut dengan cross border mechanism, yaitu suatu tarif yang menghalangi produksi negara berkembang masuk ke negara maju dengan alasan iklim. Salah satu yang kemungkinan akan kita hadapi adalah EUDR. EUDR di-create demikian rupa sehingga pada saat kita masuk maka kita akan di-courting berdasarkan cross border mechanism tadi atau yang CBM tadi yang disebut oleh Pak Hasim. Ini yang kemudian harus kita perjelas. Kemudian agenda kedua yang penting buat kita adalah teknologi implementation programming. Selama ini kita digejot tadi Bu Desi menyatakan bagaimana kita menurunkan emisi, bagaimana kemudian merenewablekan energi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah semurah itu energi terbarukan yang di-create oleh negara maju sampai ke negara kita? Enggak. Harganya sangat mahal sekali untuk kita merubah dari energi fosil ke energi berkelanjutan. Omong kosong apa lagi ini yang disampaikan oleh negara maju? Saya sampaikan itu pada saat di session di samping. Diplomasi saya tidak menghadap-hadapan antara negara maju dan negara berkembang. Tetapi yang kita hadapkan adalah bangsa global terhadap perubahan iklim ini. Kita ingatkan teknologi implementation program yang kemudian related dengan just transition. Ini penting untuk kita hadirkan. Kita bicara just transition, tetapi semua teknologi ada di negara maju yang oleh negara maju, mohon maaf, dilimpahkan ke sektor swasta. Sehingga pada saat kita harus ditransfer ke negara berkembang, semua berbasis asas ekonomi. Tidak ada satupun negara renewable energy yang murah. Tadi Pak Hasim menyitir, kita mau menuju ke situ. Harga baterai aja sangat mahal Pak. Kita bicara bioenergi, berapa harga untuk membangun itu Pak, menara itu? Tidak murah, karena teknologinya masih di swasta yang kemudian ikut campur di dalam konteks ini. Kemudian Global Goal Adaptation, suatu kesepakatan bersama, semacam kalau kita masih ingat Sustainable Development Goals, SDGs, dengan 17 tujuannya. Ini ada 100 tujuan, 100 variabel yang sampai pulang kita, tidak ada satupun negara yang menyepakati itu. Artinya, kita nggak tahu seperti dikatakan oleh sea level rise yang kemudian kita hadapi, karena hidrometeorologi yang selalu menghantui negara tropis, itu kemudian tidak terjawab. Bagaimana kemudian mengkompensasinya dalam kegiatan Global Goal Adaptation. Selanjutnya ada mitigation program. Nah ini tentu juga kita belum bisa harapkan terlalu banyak. Jadi pelaksanaan dari artikel 6.2, 6.4 ternyata sampai kita pulang ini secara teknikal belum disepakati. Sehingga apa yang digembar-gembarkan di dalam Baku Azerbaijan COP 2009 yang menyatakan bahwa artikel 6 berlaku penuh, ternyata implementasinya tidaklah mudah. Kami sudah membaca itu. Kami sudah membaca kemungkinan tidak terjadinya konsensus untuk agenda-agenda besar ini. Dan memang kenyataannya sampai kita pulang, itu hasilnya. Apa yang disampaikan Pak Hasim tadi betul. Kita tidak membawa apa-apapun
yang disepakati secara global dalam gelaran itu yang kemudian substansional. Tapi apakah kemudian COP ini tidak menjadi penting? Tidak juga. Tanpa COP kita tidak akan bisa mengukur, tidak akan bisa saling ketemu, tidak akan bisa saling merencanakan program-program bersama. Pak Hasim menyatakan bahwa penanganan iklim tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara. Percuma kita melakukan hanya satu negara bila mana negara lain tidak bersama-sama mengurangi. Maka Indonesia menggunakan strategi soft diplomasi. Soft diplomasi yang kemudian kita coba susun, yang pertama adalah menggelar yang disebut dengan Pavilion Indonesia. Ini Pak Agung ada dan teman-teman yang lain ada, kemudian menyampaikan kepada dunia, kita melits beberapa agenda, kita menyampaikan bukti beberapa agenda, dan yang paling penting, Indonesia sudah membangun yang disebut dengan mekanisme carbon trading yang kemudian memiliki integritas yang memang bisa kita sampaikan ke dunia. Melalui soft diplomasi dalam pavilion ini, paling tidak ada 52 session yang mencerminkan 5 agenda penting pada 5 sektor. Mulai dari sektor energi, sektor IPPU, sektor waste, kemudian sektor forestry and other land use, dan yang terakhir sektor agriculture. Jadi ini 5 sektor dibagi menjadi 52 session selama 2 minggu. Di sini kita mengajak semua kita berdiskusi erat. Pada prime time-nya, di jam 12-an itu, pada saat puncak pengunjung, maka Indonesia menggelar yang disebut dengan Carbon Connection to Climate Action. Waktu kita memulai dengan seller made buyer itu, waduh, dihantam NGO besar-besaran. Indonesia kok jualan karbon, ada pelang itu kita jualan karbon. Ternyata pasalnya bukan demikian gitu loh. Jadi keberadaan perdagangan karbon ini memang dimandatkan di dalam Paris Agreement. Kita memahami betul Paris Agreement itu sehingga Bapak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Di dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dilakukan melalui 4 hal, 4 cara. Yang pertama adalah perdagangan emisi, result based payment yang kita kenal sebagai artikel 5 dalam Paris Agreement. Selanjutnya adalah perdagangan karbon yang kemudian kita kenal dengan artikel 6 di dalam Paris Agreement. Selanjutnya pajak karbon, dan yang terakhir adalah kebijakan lain berdasarkan perkembangan teknologi yang nantinya kita akan bangun. Jadi dari perdagangan karbon, result based payment sudah kita lakukan dan kita buktikan dan kita pamerkan pada Kendik itu. Kita telah melakukan beberapa hal yang krusial, mulai dari pembangunan result based payment di Kalimantan Timur, di Jambi yang hari ini sudah dieksekusi melalui World Bank. Nanti World Bank bisa bercerita. Kemudian selanjutnya adalah perdagangan emisi. Jadi perdagangan karbon dilakukan melalui 2 cara. Ini benar-benar mandat Paris Agreement, Pak, yang kemudian oleh Indonesia dibangun melalui peraturan Presiden nomor 120. Ini yang kita ingin luruskan. Kita bukan dalam kerangka untuk greenwashing, kita bukan rangka untuk melarikan tanggung jawab dari pengurangan emisi. Tetapi ini adalah mekanisme yang diatur di dalam Paris Agreement yang disetujui oleh 197 negara. Maka perdagangan karbon dilakukan melalui 2 hal. Perdagangan pertama adalah perdagangan emisi, yang kedua adalah perdagangan offset. 2 hal ini mandat dari Paris Agreement yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia, dan mungkin Indonesia satu-satunya yang berhasil mengimplementasikan artikel 6.2 dan 6.4. 6.2 adalah G2G, kerjasama perdagangan karbon negara dan negara. 6.4 adalah kerjasama antara unit usaha dengan unit usaha. Ini yang kita implementasikan dan kita contohkan di Belém, Brasil. Pada kesempatan itu di prime time dengan judul Carbon Connection, tema to Climate Action, maka kita menghadirkan 44 proyek yang kemudian memiliki potensi dan ada yang sudah kemudian menghasilkan kredit karbon dari 28 proponen dari 4 sektor tadi, mulai dari sektor energi, sektor waste, kemudian sektor volume. Ada 3 bagian. Ini yang kemudian kita coba diskusikan, kita koneksikan dengan banyak mitra yang ingin berkontribusi di dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca pada area lain bukan di negara dia. Melalui peraturan Presiden nomor 110 dibuka selebar-lebarnya 2 mekanisme yang selama ini agak terkunci, yaitu compliant market, suatu pasar karbon yang disusun berdasarkan Paris Agreement.
Kemudian voluntary market, yaitu pasar yang berkembang di luar sana karena lamanya konsensus yang hampir 10 tahun untuk mengoperasionalkan Paris Agreement. Kami mencoba membangun itu dari awal. Ternyata begitu kita buka international carbon trading, tidak ada orang yang mau beli pasar kita, Pak. Karena ternyata di sana sudah berjalan pasar yang disebut dengan voluntary carbon market, yang merupakan manifestasi bentuk reaksi badan usaha dalam lambatnya implementasi artikel 6 dari Paris Agreement. Kita sendiri membangun itu. Kemudian menyikapi itu, maka pemerintah melakukan kolaborasi, melakukan saling melengkapi antara compliant market dan voluntary carbon market. Pada kegiatan tersebut, kita menawarkan 44 proyek senilai 90 juta ton CO2 equivalent. Bukan menawarkan, tetapi mengajak, mengkolaborasikan di dalam aksi-aksi yang dilakukan di Indonesia. Dari konteks itu, maka dari 90 juta ton CO2 yang kita coba diskusikan dengan banyak mitra, 64 juta ton CO2 berasal dari sektor hulu yang disebut dengan peatland tadi. Sisanya dari take base yang dilakukan oleh teman-teman PLN Pertamina yang kita coba tawarkan. Sampai saya pulang tanggal 21 kemarin, maka komitmen dalam bentuk agreement senilai 2,750 juta ton CO2. Angkanya tidak besar, iya. Karena ini angka yang penting bahwa posisi karbon kredit kita mendapat kredibilitas dari banyak pihak. Kemudian pada kesempatan tersebut juga di Pavilion Indonesia kita mencatatkan 12 juta ton CO2 operasional dari artikel 6.2 dan 6.4 Paris Agreement antara pemerintah Norwegia dengan pemerintah Indonesia yang kemudian implementasinya dilakukan oleh PT PLN dan Triple GI. Angkanya kalau kita rupiahkan ya sekitar 7 triliun hari itu kita komitmenkan dari dua posisi tersebut. Itu mungkin semacam oleh-oleh yang kemudian kita juga bisa sampaikan. Bukan angka 7 triliunnya, angka 7 triliun tidaklah terlalu besar dari upaya yang harus kita bangun yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bagaimana kita mampu menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari sektor hulu aja kita memerlukan hampir 400 triliun rupiah. Kemudian dari sektor energi tidak kurang hampir 5.000 triliun rupiah. Angka itu kita dapat dari mana? Kita menunggu konsensus Paris Agreement yang sampai sekarang juga seperti itu dan tiap tahun. Dan saya berpikir memang kemampuan global hanya seperti itu. Maka Indonesia menempuh langkah kedua, yang soft diplomasi melalui pavilion, yang berikutnya melalui bilateral agreement. Pada kesempatan itu Indonesia melakukan bilateral agreement atau bilateral meeting dengan 14 negara. Jadi seluruhnya berkunjung ke pavilion Indonesia, mulai dari Brasil, kecuali satu negara yang kita kemudian berkunjung ke sana, yaitu Swedia. Yang lainnya semua mereka berkunjung ke pavilion kita. Saya tanya sama teman-teman staf ahli, kenapa mereka ke pavilion kita? Katanya pavilion kita lebih baik daripada pavilion mereka. Artinya kita mau tampil sempurna, sehingga yang Menteri Marina Silva berhasil juga ke ruang kita. Kemudian Menteri Lingkungan dan Menteri Klimats dari UK juga berkunjung ke pavilion kita. Kemudian banyak menteri yang kemudian saya sebut hampir 14 tadi. Kemudian 10-nya dengan international organization, mulai dari UNEP, FAO, kemudian IFAD dan seterusnya, hampir ada 10 organisasi yang bersama-sama kita berdiskusi masalah ini untuk meningkatkan bilateral sambil menunggu multilateral yang kemungkinan tidak akan kelar dan memang seperti itu. Jadi itu langkah soft diplomasi yang dilakukan. Berikutnya langkah soft diplomasi yang dilakukan adalah Indonesia membangun koalisi-koalisi. Koalisi pertama apa? Yang tadi disebutkan Bapak Azim, Tropical Forest Forever Facility. Suatu upaya yang dibangun oleh negara-negara pemilik hutan tropis untuk kemudian mandiri mengelola hutannya. Ingat, hari ini kita masih disetir oleh negara-negara yang tidak punya hutan tropis yang mengendalikan pengelolaan hutan tropis termasuk di Indonesia. Itu yang kemudian digagas oleh Lula da Silva, Presiden Republik Brasil. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ini penting dan kita ikut di dalam konteks itu. Tropical Forest Forever Facility mentargetkan ada 125 billion US dollar yang merupakan dana tetap di dalam pengelolaan
hutan tropis global. Kita adalah negara terbesar nomor 3 setelah Brazil, kemudian Democratic Republic of Congo, dan kita. Jadi inisiatif itu yang kemudian kita ikut koalisi tersebut. Kita kemudian juga ikut koalisi yang disebut dengan International Tropical Peatland Center yang memang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan dideklarasikan di Brazzaville, Republik of Congo pada tahun 2018. Kita announce kembali pada kesempatan tersebut. Kita mandiri, kita bersama-sama negara tropis mampu mengatur hutannya sendiri. Yang kemudian berkembang yang disebut dengan Three River Basin. Apa itu Three River Basin? Yaitu suatu aliran sungai yang memiliki hutan cukup besar, yaitu mulai dari Amazon, kemudian Kongo dan Borneo, Kalimantan. Baik. Itu Baik, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin sebagian dari oleh-oleh, belum seluruhnya, tapi saya rasa itu menggambarkan bahwa upaya Republik kita mengambil semua peluang di dalam semua event ini menjadi penting, yang kemudian menggambarkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia di dalam rangka upaya bersama global melakukan upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hanif. Kalau tadi mungkin Pak Hanif sudah sampaikan ya, banyak tentunya agenda-agenda penting. Memang perjalanannya kompleks, tidak mudah, tapi negosiasi demi negosiasi, diplomasi juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya saya ingin ke Pak Agung yang juga bisa dibilang mewakili Indonesia ya Pak ya di Pavilion COP30 Pertamina. Kalau kita berbicara mengenai following actions-nya, apa kemudian following actions, tindak lanjut dari apa yang sudah dibawa dari COP30 kemarin, dari Pavilion COP30, paling tidak untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya Pak? Baik, terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif yang saya hormati, Bu Desi Anwar dan seluruh tim CNN Indonesia, tentunya Mbak Fani, senang ketemu lagi. Pak Fabi, my fellow panelists, also Sarah. Jadi tadi Pak Menteri banyak cerita tentang oleh-oleh dari pemerintah Indonesia ke COP30 di Brazil, di BLM, di jantung hutan Amazon. Buat Pertamina untuk hadir di sana sebagai pelaku usaha, karena bumi ini, climate change ini tidak bisa diatasi hanya oleh negara, tapi oleh pelaku usaha, oleh badan usaha, karena kegiatan ekonomi utamanya dilakukan oleh pelaku usaha. Dan Pertamina hadir di COP30 utamanya bukan hanya untuk COP-nya, tapi juga Brazilnya. Di COP pertama disampaikan oleh Pak Hanif tadi, ada platform yang namanya Seller Meet Buyer, ini inovasi, ini pertama kalinya ada platform semacam itu di Pavilion Indonesia, dan Pertamina contribute di situ selama 2 hari di Seller Meet Buyer, kita transaksi karbon kredit, kita langsung cuan ya sebesar 37.000 ton CO2, itu hanya 2 hari saja, karena selama 2025 kita punya 249.000 ton CO2 yang ready untuk transaksi, dan sejak tahun 2023 kita ini adalah pionir transaksi karbon kredit. Pertamina melalui Pertamina New and Renewable Energy itu bisa mencapai 864.000 ton. Dan berkat Pavilion Indonesia tadi, ya, Indonesia buka pasar ya untuk karbon kredit. Ada 3 perusahaan, 3 bank yang bertransaksi dengan kita. 3 bank ini berbasis di Indonesia tapi roots-nya dari berbagai negara. Yang pertama Bank Mandiri, kita tahu dari Indonesia. Yang kedua CIMB. Ya, CIMB ini roots-nya di Malaysia, di negara tetangga ASEAN kita. Dan ketiga SMBC. SMBC Indonesia ini dari Jepang ya. Dan dengan 3 ini tadi dalam 2 hari kita secure komitmen transaksi 37.000 ton. Tapi yang lebih penting bukan hanya transaksi karbon kreditnya. Tapi kita bawa cerita real action. Tidak hanya omong-omong ya. Di sana kita omong ya, kita bicara, tapi kita sampaikan what we did. Ya. Dan yang paling menarik perhatian adalah bagaimana kita mengembangkan di Pertamina ini sustainable aviation fuel
bahan bakar untuk pesawat yang ramah lingkungan, karena tadi Pak Hasyim bercerita tentang bagaimana transisi energi untuk transportasi di darat, ada bus listrik, ada mobil listrik, sepeda motor listrik, tapi kalau pesawat belum ada listrik. Ya. Dan karena itu Pertamina masuk di sana dengan sustainable aviation fuel yang menariknya ini sangat mengedepankan local genius, kearifan lokal dengan feedstock, dengan bahan baku yang berasal dari minyak jelantah. So, use cooking oil. Ya. Orang Indonesia senang sekali makan gorengan gitu ya. Jadi ketika kita bawa ini ke Brazil ya, dan ternyata dari makan gorengannya orang Indonesia, minyak jelantahnya bisa jadi bahan baku untuk bahan pesawat ya, dan itu sudah kita pakai, kita terbangkan untuk pesawat Pelita Air yang punya Pertamina juga ya, dan ini kita ceritakan di Brazil. Dan ini akan sangat signifikan peran dari sustainable aviation fuel untuk mengurangi emisi dari penerbangan. Targetnya tahun 2027, pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan syarat terbang itu harus ada sustainable aviation fuel-nya, harus ada SAF-nya. Kalau tidak salah paling tidak 1%. Nah ini peluang buat Pertamina, pertama peluang untuk bisnis, jualan SAF, yang kedua peluang untuk mengurangi emisi karbon. Ya. Nah selain pelajaran di COP di Belém di Brazil, kita juga memanfaatkan keberadaan di Brazil di negara yang saya menyebutnya adalah superpowernya etanol. Etanol ini Pak Presiden Prabowo sudah arahkan lewat Menteri ESDM bahwa manfaatkan etanol untuk bahan bakar di Indonesia dengan blending kalau bisa E10 atau 10%. Ketika kita ke Brazil sebagai negara superpowernya etanol, yang di Indonesia ini masih banyak suara-suara, banyak pertanyaan apa iya benar kita pakai etanol untuk kendaraan. Di Brazil, pertama ketika kita keliling SPBU dan kedua kita ketemu 3 perusahaan etanol di Brazil, tidak ada SPBU di Brazil yang tidak pakai etanol. Seluruh bahan bakar mereka adalah yang namanya minimal E30, jadi blendingnya minimal 30% etanol, dan yang lebih banyak lagi adalah bahan bakar yang murni etanol, 100% etanol. Dan harganya etanol murni ini 70% lebih murah daripada bensinnya. Jadi masyarakat Brasil juga lebih banyak membeli menggunakan si etanol murni karena juga industri otomotifnya sudah menyikapi dengan membuat engine yang flexi fuel. Jadi engine-nya bisa pakai bensin dengan E30 tapi juga bisa dengan 100%. Apa dampaknya terhadap perubahan iklim? Ternyata Brazil yang sejak tahun 75 mereka menetapkan etanol ini, memanfaatkan tumbuhan yang mereka tanam, utamanya adalah dari tebu, dari sugar cane, dan sekarang juga pakai jagung. Jadi bukan sumber minyak yang digali dari perut bumi, tapi ditanam dan terus berkelanjutan. Ternyata sudah mengurangi emisi karbon sampai saat ini senilai 2,4 miliar ton CO2. Ya. Dan itu juga karena tadi kita bicara oke, fosil ya, tapi itu juga sudah mencegah penggunaan ya, sehingga terjadi pengurangan bahan bakar minyak dari fosil senilai hampir 4 miliar barrel oil. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita, bagi Pertamina, datang ke Brazil, datang ke COP, kita kontribusi terhadap pengurangan emisi, agenda pemerintah Indonesia, transaksi karbon kredit, tapi kita juga melihat bahwa jalan ke depan untuk mengurangi emisi, tadi adik dari mahasiswa UGM sampaikan 30 tahun lagi seperti apa ini, can we do something untuk menyelamatkan bumi ini. Ternyata yang kita lihat di Brazil dengan etanol sebagai program bukan hanya bahan bakar mereka lebih baik, ya, ekonomi mereka juga tumbuh karena mereka betul-betul memanfaatkan ya tanaman yang mereka tanam,
tidak lagi tergantung pada impor. Dan yang ketiga adalah ini juga menjaga hutan mereka, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi. Nah, saya mungkin mau maju menuju ke halaman yang terkait CCS. Kalau boleh next slide-nya ya. Boleh dibantu untuk Next slide. slide berikutnya? Ya. Jadi tadi Pak Hashim menyebut tentang CCS sebagai peluang untuk menangkap karbon dan menyimpan. Ada satu hal menarik dari COP30 kemarin, yaitu ketika Indonesia mendapatkan penghargaan, ya, tapi ini penghargaan yang sarkasme sebenarnya, yaitu Fossil of the Day Award. Ya, penghargaan bahwa Indonesia seakan-akan mendorong fosil sebagai agenda. Tapi saya melihat, bagi saya pribadi dan bagi bangsa Indonesia, kita justru harus melihat bahwa ini adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat bagus. Karena kata-kata fosil diungkapkan di dalam forum, maka juga membuka mata bagi semuanya bahwa tanpa kita mengadres soal energi fosil yang memang masih ada, dan kita harus melakukan langkah untuk dekarbonisasi, maka kita nggak akan kemana-mana dari langkah pengurangan emisi tadi. Karena for real, kita memang butuh pertumbuhan ekonomi, kita butuh menghasilkan energi, tapi bagaimana caranya energi fosil ini emisinya bisa kita tekan. Bagi kami Pertamina, as an energy company, ya, yang utamanya basisnya adalah molekul. Energi ini bisa dua nih, ada molekul, ada elektron. Kalau tadi kita bicara pembangkit listrik dari PLN sudah punya RUPTL yang very agresif, itu base-nya elektron. Tapi yang base-nya molekul, we have to do something about it. Dan CCS, Carbon Capture and Storage, inilah cara untuk melakukan dekarbonisasi di energi yang berbasis molekul, terutama oil and gas. Dari seluruh emisi karbon yang dihasilkan Pertamina, 90%-nya itu datang dari dua sektor, yaitu hulu migas, upstream, dan kilang. Ya. Dan untuk itu, we really have to touch upon those two sector. CCS sebagai potensi, Pertamina punya potensi 7,3 gigaton carbon emission untuk disimpan di cavity-cavity, di celah-celah yang tadi disampaikan oleh Pak Hashim. Kita punya yang namanya Asri Basin, Sunda Asri Basin, ya. Ada proyek Gundih, ada proyek Sukowati. Ini semua akan jadi potensi untuk menyimpan karbon dan mengamankannya, ya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kawasan baik Asia Tenggara seperti Singapura, Jepang dan Korea. Dan tadi mungkin Pak Hashim sempat menyampaikan ini nanti karena lintas negara tentu kewenangannya dari Pak Menteri ini bagaimana mengelolanya. Tapi waktu kami di Brasil kita bicara dengan Singapura, jadi kami juga bilateral dengan salah satu perwakilan pemerintah Singapura dan mereka very excited. Mereka punya satu kebutuhan untuk tadi store the carbon dan Pertamina punya juga kapasitasnya, kapabilitasnya dan ini adalah kontribusi real dari sektor energi yang base-nya molekul untuk mengurangi emisi sehingga bumi ini tadi akan tetap bisa lestari 2003, tadi bilang 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan karena bumi ini is not something that we inherit from our ancestor dari nenek moyang, tapi bumi ini sesuatu yang kita pinjam dari generasi mendatang, dari generasi anak cucunya adik-adik kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Agung. Selanjutnya saya akan bergeser ke Pak Fabi Tumiwa, CEO ISR. Pak, kita tahu bahwa ISR punya konsisten yang cukup tinggi untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan tentunya agenda COP30 di Belém kemarin, ISR bisa mengevaluasi agenda-agenda yang dibawa oleh Indonesia di COP30 terkait dengan negosiasi pendanaan iklim dan juga revisi target dari NDC sendiri, Pak? Terima kasih.
Em, saya tidak hadir di COP30 di Beleng, jadi disclaimer ya. Jadi saya tidak mengikuti negosiasi, tapi mengikuti dari jauh. Tapi saya juga punya pengalaman, selama 10 tahun saya pernah jadi Delri. Jadi ikut bernegosiasi dari tahun 2006, 2018, lebih dari 10 tahun ya. Lalu sudah nggak lagi Pak, karena saya tahu jadi Delri itu, jadi negosiator tuh capek. Berangkat paling pagi, pulang paling malam. Nggak ada waktu buat istirahat. Jadi sepanjang dari pagi sampai tengah malam tuh banyak rapat, apalagi menjelang injury time kayak kemarin ya, tidak ada deals gitu ya, lalu rapatnya pasti bisa sampai subuh gitu. Ini ada beberapa kolega sesama ya mantan Delri dulu gitu. Jadi memang tidak mudah ya, dan kita melihat di COP30 berlangsung di tengah situasi geopolitik yang sangat tidak menentu, dan ini mempengaruhi baik mood negosiasi maupun ambisi untuk negosiasi. Hal yang serupa kita pernah lihat misalnya di tahun 2009 ya, ketika COP-nya itu di Copenhagen. Pada saat itu baru ekonomi krisis 2008. Ya, dan di situ kita bisa lihat rivalitas Amerika dan China yang membuat COP di 2009 itu tidak mencapai kesepakatan. Ya, Indonesia yang menjadi tuan rumah 2 tahun sebelumnya bisa lumayan sukses, tapi Denmark tidak terlalu berhasil. Dan kita lihat juga ketika kondisi ekonomi dunia biasanya tidak bagus, berunding soal iklim itu nggak mudah. Jadi kalau tadi Pak Menteri mengatakan it's very hard, ya tired gitu, memang benar gitu. Nah, salah satu hal yang penting menurut saya yang saya bisa bilang yang I'm not really happy, tapi yang salah satu yang buat setback itu adalah kesepakatan dari COP28 di Dubai yang di situ kesepakatannya adalah transition away from fossil fuels yang sebenarnya sudah disepakati, dan saya tahu ketika untuk deklarasi ya teks final itu sempat dimasukkan tapi kemudian tidak disetujui. Itu memang salah satu isu yang sangat keras ya. Ada yang mendukung ya, tetapi tidak, dan tadi terefleksi dikatakan oleh Pak Hashim bahwa Indonesia enggak mendukung itu untuk transition away from fossil fuel, and the reason karena emisi kita masih akan naik gitu ya. Overall ini memang kita tahu bahwa transition away from fossil fuel itu bukan hal yang mudah, terutama hari ini kalau kita lihat 75% energi dunia itu masih bergantung pada fossil fuel, terutama oil and gas. Ya, jadi ketika kita mau pindah dari energi fosil itu bukan sesuatu yang mudah karena seluruh ekonomi kita itu tied into this fossil fuel industries. Indonesia juga ya 85% pasokan energi kita itu berasal dari energi fosil. Jadi kalau Indonesia disuruh langsung berkomitmen, saya yakin kalkulasinya nggak akan seperti itu. Tetapi hal yang lain, kita tahu bahwa ada urgency, ya, yang menarik di Global Multirao itu kesepakatan ya COP30 itu harapan untuk kita membatasi kenaikan temperatur global 1,5 derajat itu masih ada. Tapi diingatkan bahwa window of opportunity itu semakin sempit gitu. Nah, oleh karena itulah kenapa konteks second NDC itu menjadi penting. Karena kalau dilihat hasil dari stocktake dari seluruh second NDC yang sudah masuk ke UNFCCC dan itu diumumkan ya oleh sekretariat, kita sudah mulai bisa banding emission dengan penurunan kira-kira 12% dari yang awalnya itu. Tetapi kita juga tahu bahwa it's still not enough untuk mencapai target Paris Agreement. Paris Agreement itu bilang bahwa kita harus mencegah kenaikan temperatur well below 2 degrees, di bawah 2 derajat dan berusaha mencapai 1,5 derajat gitu. Jadi kalau kita lihat dengan seluruh NDC yang sudah disubmit termasuk NDC Indonesia, itu sebenarnya masih jauh dari well below 2 degrees. Paling tidak kalau untuk target 2 derajat
masih ada defisit emisi kira-kira 9 sampai 15 gigaton secara global. Kalau 1,5 derajat itu 20 sampai 25 gigaton. Nah, ini PR bersama. Ya. Kalau dilihat Indonesia, mungkin perspektifnya Indonesia ini sudah cukup ambisius. Mohon maaf Pak Menteri, menurut kami kurang ambisius ya. Tapi kita bisa lihat Indonesia sebenarnya bisa lebih ambisius. Hanya tadi ada concern-concern seperti yang disampaikan oleh Pak Hasyim bahwa kita kan mau tumbuh 8%, ada aktivitas ekonomi yang meningkat. Kalau kita constrain ourselves, mungkin sukar mencapai target itu. Mohon maaf, saya tidak terlalu setuju dengan itu. Karena ada banyak ruang misalnya yang bisa kita optimalkan. Makanya saya nanti mau ngobrol dengan lebih intensif mungkin ya dengan Pak Menteri juga nih. Bagaimana kita bisa lebih ambisius dengan target kita. Karena kalau kita lihat trajektori emisi kita masih akan naik sampai 2035. Dan ini sebenarnya agak bergeser dari yang sebelumnya, peaking 2030 ke 2035. Exercise kami di ISR melihat mungkin kok untuk kita peaking di 2030 instead of 2035. Paling enggak sedikit-sedikit masuklah ke trajektori yang well below 2 degrees. Walaupun 1,5 derajatnya berat gitu. Ya, nah caranya ini yang lebih tadi tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Saya ambil contoh hal yang sederhana, ya, dan ini sudah dilakukan, tapi mungkin belum tercapture dengan baik di dalam second NDC kita. Misalnya penanganan sampah, ya, ini semua tahu bahwa sampah di Indonesia itu udah krisis, dan sampah itu menghasilkan emisi metana yang besarannya 85 kali dari CO2. Ya, global warming potensialnya. Dan seluruh sampah di berapa ratus kabupaten kota di Indonesia tuh nggak ada yang beres kan? Landfill, open dumping gitu. Nah, kalau kita serius ngatasi sampah dengan mengacu kepada bisa menurunkan emisi dari sampah, maka sebenarnya itu yang bisa membantu kita bisa lebih tinggi lah target penurunan emisi gas rumah kaca kita. Ini agak terlambat sebenarnya. Ya, sekarang lagi diusahakan dengan waste to energy. Tapi kan waste to energy itu not the only solution sebenarnya. Jadi telah cukup lama KLH misalnya bicara soal 3R. Ya, itu yang harus digalakkan gitu. Dan pengelolaan sampah yang berbasis pengurangan sampah dari sumber misalnya. Nah, ngurusin sampah itu saya yakin kalau diselesaikan dengan benar bisa membantu kita lebih ambisius. Yang kedua, ini perusahaannya Pak Agung, Pertamina ya. Dan ini ada urusannya sama sampah juga misalnya. Apa? Pertamina itu menghasilkan oil and gas. Kalau dia menghasilkan produksi, itu ada yang namanya gas flaring. Flare gas. Flare gas itu metana. Yang tadi jadi masalah. Nah, 2021 Presiden Jokowi menandatangani yang namanya Global Methane Pledge. Global Methane Pledge itu bilang begini, kita sepakat mau menurunkan gas metana 30% di tahun 2030. Kira-kira begitu, ya. Di dalam deklarasi Global Multirao itu ada measuring it mentioning soal ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau seluruh produsen migas di Indonesia menerapkan zero flaring misalnya, ya, itu kita bisa menurunkan gas metana tanpa melakukan apa-apa loh, hanya mengurangi yang flaring ini. Yang saya tahu dari seluruh perusahaan itu baru Pertamina yang punya target, komitmennya tahun 2023 kalau saya nggak salah, 2022, 2022 tahun 2023. Tapi yang lain belum. Ya, produsen minyak hulu nih. Kita kan produksi 600.000 barrel per hari ini. Pertamina kan kira-kira 200 sekian, sekitar 300 ya. Hampir 500 nah ini. Perusahaan-perusahaan lain ini belum. Nah, kalau ada aturan pemerintah misalnya, mohon maaf Pak Menteri, kalau Pak Menteri keluarkan aturan harus ditanggulangi flare-nya itu. Ya. Mungkin perlu dilihat regulasi macam apa yang dibutuhkan. Itu salah satu yang penting yang bisa membantu kita emisi lebih baik. Yang lain tadi dikatakan, kita butuh listrik, ada hilirisasi, perlu smelter. Nah, tanpa harus bilang kita nggak ngolah hasil mineral kita untuk
hilirisasi, dibuat aturan bahwa smelternya itu harus zero karbon. Ada nggak teknologi HPAL yang zero karbon? Ada. Tahun lalu ya Vale ketika kunjungan ke Cina ya dengan Pak Presiden kalau saya nggak salah juga sudah tanda tangan kok untuk pembangunan smelter HPAL yang zero karbon. Gitu. Ya. Nah, artinya my point adalah terlepas kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi dengan segala macam aktivitas ekonomi tadi, ada yang namanya pilihan teknologi. Kita mau mengambil yang mana nih? Opsinya ada dan sebenarnya kita nggak perlu mempertentangkan yang namanya mau tumbuh ekonomi atau tumbuh emisi. Saya melihat tadi paradigma hari ini kalau ekonomi tumbuh emisi harus tumbuh. Padahal kita bisa ekonomi tumbuh emisinya turun. Di coupling. Kuncinya di mana? Satu, perlu ada target. Di sektor itu harus ditetapkan. Yang kedua misalnya tadi, penerapan teknologi. Pilihan-pilihan itu. Ketiga, perlu financing, pendanaan. Nah disitulah sebenarnya pendanaan climate finance itu sangat diperlukan buat Indonesia. Sehingga misalnya kalau kita mau menaikkan energi terbarukan kita, ada investasi, kita punya pendanaan yang cukup untuk itu. Instrumen seperti JETP misalnya dengan komitmen pendanaan 97 ya miliar dolar, itu salah satu yang bisa digunakan sebenarnya dan kita sudah tanda tangan dan itu bisa tinggal diklaim. Masalahnya proyeknya nggak ada. Gitu loh. Jadi selama 3 tahun kebetulan saya ikut terlibat di dalam proses JETP, itu proyek yang mau didanai itu sangat minim. Padahal financing source-nya ada. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira ya kalau kita memperbaiki PR-PR tadi, maka tidak harus kita mempertentangkan tadi. Nah, satu hal yang saya ingat karena tadi Pak Agung bicara soal etanol. Kita belajar dari Brasil ya. Benar, Brasil itu sangat sukses. Tapi Brasil punya pengalaman lebih dari 40 tahun ngembangin etanol dan mereka mengandalkan tebu. Di Indonesia, saya yakin karena etanol itu bisa diproduksi dari bahan dari biomasa lain. Kalau di Brasil memang tebu, di Indonesia ini kan ada banyak yang lain yang tanpa harus mengganggu pangan dan bahkan bisa ditumbuhkan dengan cepat berbasis masyarakat. Jadi jangan dibilang kalau kita tebu tuh harus estate skala besar, pengusaha besar. Saya ingat salah satu jenis tumbuhan yang bisa diolah jadi etanol dan bisa tumbuh di Indonesia itu bambu. Dan bambu ini bisa ditanam di banyak lahan dan bambu ini lumayan versatile ya, cuma resilience gitu maksudnya. Jadi kita bayangkan, oh kita mau etanol, kita nggak harus buka hutan, nggak harus ganggu hutan supaya emisi hutannya jangan naik lagi gitu loh kira-kira. Ya, oke tanam di bambu di lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Memang perlu perencanaan, nanti perlu ada off taker, harus dibikin supply chain-nya. Tapi the technology is there, solusinya di sana. Jadi kita jangan bilang, oh kita mau swasembada energi pakai etanol tapi buka hutan yang nanti bikin emisi, yang bikin berkonflik dengan masyarakat adat. Nah saya kira approach pendekatan seperti ini perlu diintegrasikan dalam pendekatan kita implementasi second NDC. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk CEO Ayasar, Pak Fabi Tumiwa. Kalau tadi Pak Fabi menyampaikan mungkin ini bisa nanti di-exercise ya Pak Menteri ya dan juga Pak Agung dari Pertamina gitu. Masukan-masukan dan juga evaluasi tadi dari Pak Fabi Tumiwa yang menilai bisa lebih ambisius lagi. Paling tidak ambisiusnya sama besarnya seperti Pak Fabi gitu ya Pak ya. Baik, moving forward to our next panelist, Sarah from UNDP. Okay, Sarah, following outcomes from what we had on COP30 in Belém,
a few weeks ago. How's UNDP supporting Indonesian government in translating new global commitments, particularly on finance, kemudian mitigation and adaptation into operational national policies, and what will be priority areas for the next 1 to 1.5 years? Terima kasih banyak. Selamat siang. And apologies, I will be speaking in English. I just wanted to pause a moment just to say how relevant and timely is this forum. Congratulations to the CNN, really, because this is, in the past, was not in the forefront. And I think having this discussion now, I think it matters. Climate is no longer something which is on a sector, on the side, a matter of the Minister of Environment only. It's a matter of everyone. And I think the most difficult job is for the minister to rally everybody on their commitment. So I just wanted to acknowledge the timeliness of the discussion, and also very, very inspiring speakers, contributions. And also I want to recognize the leadership of the government of Indonesia in the COP30. I think in this world where multilateralism is challenged, the fact that Indonesia gave its best in saying how we can solve these issues together, how we can actually set these ambitions higher, how we really follow through the commitments, whether it's climate finance, whether it's in the carbon markets pricing, how can we do that better? And I think clear signals from Indonesia in the COP, I think were very inspiring for other nations, especially nations who still hold very large reservoirs of natural resources. I want to acknowledge the contribution of Indonesia to the Tropical Forest Forever facility. This is not just any contribution. This is a signal to the world where public finances are inviting private investments to change the dynamics, how we produce and how we consume. And I think this is super important. And the fact that they raised, if I'm not mistaken, 5 or 7 billion from public resources. Now we have to see how, over this coming year, the facility starts working to crowd in the private investment. I'll just have a few reflections. The next one is the fact that by going in such, to the COP, to the highest level, climate is our future. Climate is our shared prosperity. The fact that the commitment comes from the top and the willingness through Asta Chita of this country to grow, because all countries want to grow, to provide prosperity for these people, but decarbonize. And I think the word of decarbonize, then how do we do that? And I think this is where the works that have been done, led by the Ministry of Environment, when it comes to nationally determined contributions, when it comes to the national adaptation plans, to the national also biodiversity plans. All these are tools that the government has at the disposal to mobilize all actors, with the various sectors and at all levels. And the issue there is, okay, fine, we have all these plans, so what? So the issue now is how you actually budget, you have implementation and investments. So I think this is the pending homeworks. I know there is an issue of alignment of some of the targets and indicators that was raised here before, but what I want to say the most, the job of the Ministry of Environment is not an easy one. It's not an easy one, because it has to negotiate with every single sector the pace of these changes. I think we talked about
energy transition, but equally there is a green transition. Equally there is a digital and artificial intelligence transitions. All these transitions are taking place at an amazing speed at the same time, and all have a link to the environment. And that has to do with water, that has to do with the way we produce our food systems, our energy. In fact, also I wanted to highlight the work of Indonesia leading the WEF Nexus. In fact, you cannot just talk about food separately from water or energy, but also the cutting edge discussions of also of Indonesia in terms of looking at artificial intelligence, but not just artificial intelligence as a technology, but as the future of this country. How can it be sustainable? And I think we had a discussion about data centers and using of energy. How can you deploy that technology differently, accompanying these different transitions? For that, the public, the government has the responsibility to send the signals, to put the policies, the regulations in place that are needed to accompany all these transitions. At the same time, they have other tools, fiscal policy. We haven't talked a lot about fiscal policy, whether you incentivize certain behaviors or you subsidize certain behaviors. And here I think are the tough questions to be, how you actually steer these incentives to change these behaviors towards renewables. It cannot be overnight. You have to have access to the technology, but at the same time, have the capabilities, the green jobs to accompany those transitions. So I wanted to put this on the table because equally the reform of the subsidies into the different sectors, and we were talking about the energy, cannot be overnight. I did appreciate very much the reflections of Pak Hashim about phasing out and phasing down. Globally, countries have grown and at different speeds, all at the expense of fossil fuels. Our economic models have been powered by fossil fuels. So the issue is, can Indonesia trace different development pathways, different economic models that pace out all these transitions and incorporate the technologies and the renewables? So from the side of the United Nations Development Programme, we stand ready to accompany all parties from the public, from the private sector, because I think the private sector has an incredible role to play. They have the technology, they have the know-how, but you also have to incentivize and de-risk the entrance in certain markets. So I think one of the things that has not been explicitly addressed, but that can be a great ally to bring those commitments, is what Indonesia launched a couple of years ago in Bali, the G20 Global Blended Finance Alliance. And why we need a global blended finance alliance? The public resources are not enough. We need actually to mobilize different kinds of resource streams from the private sectors. So given that you are leading globally that alliance, I would suggest as well to mobilize that alliance to crowd in those investors that are so much needed for Indonesia. Thank you very much. Thank you very much. Big round of applause for Sarah Ferrer-Oliveira from UNDP. Tadi mungkin seperti yang sedikit kita highlight dari apa yang sudah Sarah sampaikan terkait dengan pengendalian perubahan iklim, tentunya climate is our future dan itu membutuhkan komitmen tidak hanya dari satu negara tapi juga dari banyak negara dan juga membutuhkan komitmen dari para top leaders yang ada di seluruh dunia dan bagaimana dalam satu negara bisa mengorkestrasi pengendalian perubahan iklim melalui teknologi dan juga pendanaan, salah dua di antaranya. Dengan melibatkan seluruh stakeholder baik itu private maupun juga public sector. Baik, para narasumber, kami akan juga memberikan kesempatan Bapak-Bapak dan juga Sarah kepada
audience atau participants yang sudah bergabung di diskusi kita pada hari ini untuk juga bisa memberikan 1-2 pertanyaan kepada narasumber kita. Saya akan berikan kesempatan, kami persilakan kepada floor jika ada yang, oke, baik. Yang ada di sebelah sana, di belakang mungkin boleh dibantu mic-nya. Disebutkan nama, kemudian asal institusi atau lembaga, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa narasumber. Maksimal 1 pertanyaan ya Mas ya, jadi kita bisa berikan kesempatan pada teman-teman yang lain juga yang hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvis, saya dari Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. Oke, jadi kan target Indonesia itu kan untuk salah satu biang kerok gas rumah kaca yang itu kan metana gitu. Kira-kira menurut pandangan Bapak narasumber, mohon maaf saya lupa namanya. Oh ya, yang ini. Oke, gimana pandangan Pak narasumber mengenai penurunan gas emisi rumah kaca yang khususnya untuk metana gitu. Ini kan gas metan ini kan menjadi ancaman tersendiri gitu bagi kita gitu. Karena kan gas metan itu salah satu penyumbang terbesar khususnya di rumah tangga dan juga industri gitu. Kira-kira Indonesia itu untuk target penurunan gas emisi khusus rumah kaca khususnya di metana itu kira-kira tahun berapa gitu bisa diturunkan seminim mungkin gitu. Dan juga apa sih tantangan tantangan Indonesia gitu dalam menghadapi gas emisi rumah kaca itu sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Elvis ya dari Sumatera Barat ya tadi ya. Baik, saya akan bergeser, saya akan ke sebelah kiri. Apakah ada di sebelah kiri panggung? Tidak ada, boleh ke sebelah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Hasto dari Nusantara Digital Muda. Saya ingin menyoroti sedikit tentang, mungkin nggak spesifik ke isu climate change, tapi saya mau menyebut bahwa saya sepakat dengan pandangan dari Pak Hashim dan Pak Hanif bahwa isu climate change ini nggak bisa kita lihat hanya sebagai sebuah isu climate change saja, tapi juga ada dinamika geopolitik di sini, di mana Indonesia dan negara-negara dunia ketiga itu relatively ditekan melalui isu-isu climate change untuk sedikit banyak mempertahankan konstelasi ekonomi politik dunia, which is ini menguntungkan Barat sekali. Jadi saya tadi ingin meng-highlight juga kepada apa yang disampaikan Pak Hanif bahwa memang Indonesia butuh punya komitmen kuat untuk di saat ini kita butuh membangun ekonomi kita, dan jika ada konsekuensi atas climate karenanya di sisi karbon misalnya, ya itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil sebagai sebuah bangsa. Makanya saya sedikit banyak mau mengkritik Bapak yang dari ini ya Pak Febi ya. Dalam pandangan saya kalau kita hanya melihat climate change sebagai climate change saja, ujung-ujungnya ya kepentingan Indonesia akan dikalahkan dan nasib besar bangsa kita jadi ini ya Pak, jadi korbannya. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Asto ya tadi ya. Nanti mungkin sedikit banyak bisa ditanggapi Pak Menteri dan juga Pak Fabi. Saya akan 1 pertanyaan boleh yang ada di tengah dibantu mic-nya. Sana dulu kayaknya. Ya, di sana dulu. Oke, saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Saya sebenarnya setuju dengan Pak Fabi bahwa satu sisi climate change itu adalah tantangan global, itu nggak bisa perlu kita lagi pertanyakan karena ini eksistensial. Kita tidak akan bisa hidup kalau pemanasan global, itu nggak ada pertanyaan. Yang paling penting adalah gimana ini mencari satu cara pada tingkat yang pada level yang paling teknis bahkan. Misalnya bioetanol, bahwa ini peluang bagaimana shifting untuk energi baru terbarukan. Tapi juga perlu dilihat
Misalnya India sudah mulai jual beli nih bioetanol yang dibeli dari rakyat melalui bambu untuk bioetanol. Artinya memang kalau kita melihat bahwa climate change ini sebenarnya memberikan peluang untuk memperkuat sektor-sektor lain. Bahkan pada sektor-sektor ekonomi di tingkat lokal. Nah, artinya dalam konteks ini inovasi menjadi penting. Kalau kemudian bioetanol itu berbasis bahan bakunya community base, ini impact-nya tidak hanya bicara soal pengurangan emisi, tapi juga mempertumbuhkan ekonomi lokal. Jadi ini kayak kita butuh inovasi, kita butuh kreativitas untuk melihat masalah ini menjadi peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bertumbuh misalnya, inovasi-inovasi seperti ini, kita juga memperkuat model-model pengolahan alam berbasis masyarakat. Jadi ini juga memperkuat rekognisi terhadap model-model pengolahan hutan dan lahan berbasis masyarakat. Artinya apa? Bisa jadi ada perlu sebuah strategi pada level yang teknis, kemudian menganggap ini sebagai inovasi, dan kemudian dari tantangan ke inovasi. Ini bisa salah satu yang menjadi contoh ya. Nah, tantangan kedua mungkin nanti ke Pak Hanif juga, bahwa bagaimana sih kita, ini kan Kementerian Lingkungan Hidup pasti akan bicara dengan kementerian lain. Gimana kemudian membangun platform bersama ini. Dengan lintas kementerian, kemudian untuk mencapai target. Dan yang paling penting juga bagaimana membuka ruang diskusi juga dengan pemangku kepentingan. Baik itu private sector maupun masyarakat sipil. Kira-kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Agung boleh dijawab untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Elvis gitu ya, terkait dengan penurunan gas emisi rumah kaca. Target penurunannya seperti apa Pak? Kemudian tantangan yang ditangkap bagaimana? Ya, baik. Mas Elvis ya. Pertama, kalau konteksnya adalah gas rumah kaca atau carbon emission, Pertamina sejalan dengan target dari pemerintah Indonesia sekarang sedang menyusun net zero emission roadmap atau memperbarui net zero emission roadmap untuk mencapai emisi di tahun 2060 atau lebih cepat. Tapi kalau spesifik bicara tentang methane, ya, metana, kita seperti disampaikan oleh Pak Fabi, kita adalah signatory ya yang menandatangani pada waktu COP28 di Uni Emirat Arab ya, di mana kita menjadi bagian dari namanya OGDC, Oil and Gas Decarbonization Charter. Itu kita komit untuk mencapai zero upstream methane emission itu 2030. Ya, jadi ini udah jadi komitmen dan kita sudah ambil langkah juga untuk itu. Di ASEAN, di Asia Tenggara, kita bersama dengan Petronas dari Malaysia dan PTT dari Thailand, ya 3 besarnya itu ini ya, Pertamina Indonesia, Petronas Malaysia, PTT Thailand, kita juga sudah membuat yang namanya ASEAN Energy Sector Methane Roundtable dan ada Methane Leadership Program ya, karena pemimpinnya 3 ini di ASEAN yang kita sama-sama menguatkan kapasitas bagaimana 3 besar ini bekerja sama mencapai pengurangan methane tadi menjadi zero di 2030. Nah, real actionnya apa? Real actionnya. Di Pertamina, tadi Pak Fabi sebutin, ada flare nih ya dari kegiatan oil and gas, ada gas metana yang di flare. Di kita, di Pertamina, ini kita sudah manfaatkan flare ini menjadi, salah satunya adalah flare to power. Ya, jadi dari gas suar ini diubah, diolah justru untuk menjadi listrik. Ya, dan kita lagi dorong lebih banyak di kilang-kilang Pertamina dari Dumai, di Pelaju, di Cilacap, ya, terutama bekerja sama dengan Pertamina New and Renewable Energy. Ya,
perusahaan Pertamina yang memang fokusnya di energi terbarukan untuk mengubah flare tadi dari gas metana itu menjadi listrik. Juga di drilling, ya, ngebor, ya, PDSI itu perusahaan drilling kita, Pertamina Drilling Service Indonesia, itu juga memanfaatkan methane ini sebagai energi yang bisa membuat drilling menjadi lebih efisien. Ya. Jadi methane ini adalah peluang dan betul-betul gimana Pertamina menunjukkan Pertamina itu bukan oil and gas company semata. Pak Fabi mengatakan emisi terbesar dari oil and gas, yes. Dan Pertamina ada di sana, tapi Pertamina bukan hanya perusahaan minyak. Ya, orang mau beli bensin, sekarang walaupun bukan bensinnya Pertamina, ngomonginnya tetap Pertamina. Ya, itulah betapa pentingnya Pertamina menurut saya buat Indonesia. Pertamina is an indispensable company for the country, dan karena itu untuk isu-isu yang real terkait dengan oil and gas seperti methane, kita betul-betul turun tangan dan kita mulai jalankan. Terima kasih untuk reminder-nya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Kita berikan tepuk tangan. Baik, saya akan mungkin bergeser ke Pak Hanif, Pak Menteri, mungkin sedikit banyak tadi menanggapi dua pertanyaan terakhir ya. Kadang-kadang kalau kita melihat atau membaca gitu ya isu climate change, tadi disampaikan ini kan ngomonginnya cuma bukan soal climate tapi ngomongnya soal geopolitik juga. Nah, kadang-kadang Indonesia ditekan melalui isu climate change gitu. Nah, bagaimana kemudian ini mungkin bisa jadi komitmen kita. Oke, satu sisi kita adalah membangun komitmen, mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana pengendalian pertumbuhan atau pengendalian perubahan iklim ini juga bisa saling berjalan beriringan. Kemudian yang kedua tadi terkait dari pertanyaan ketiga, plan atau rencana terkait pembersamaan lintas lembaga atau juga kementerian untuk mencapai target, dan juga mungkin sedikit masukan Pak untuk bisa membuka ruang diskusi gitu di sektor-sektor terkait, baik itu private sector maupun juga public sector. Silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama tadi ada Pak Agung menyebut Indonesia mendapat awards atau julukan Fossil of the Day. Jadi kata-kata Fossil of the Day ini memang disematkan dari acara-acara NGO ya, hampir ada 1000 NGO di sana yang ikut hadir, kemudian menilai langkah-langkah negosiasi yang dilakukan. Jadi kata-kata fosil ini merepresentatifkan pendapat kuno, jadi bukan fosil bahan bakar fosil tidak, tetapi bahwa pendapat ini kuno sehingga disebut dengan fosil. Apa yang terjadi di Indonesia sehingga dia mendapat julukan Fossil of the Day pada waktu itu. Nah, pada suatu waktu itu ada satu negosiator yang kemudian menyampaikan intervensi. Jadi intervensi terkait dengan permanensi pengelolaan hutan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pengelolaan hutan itu kan banyak disetir oleh pihak yang justru tidak memiliki hutan. Kemudian salah satu negosiator menyatakan intervensinya bahwa permanensi yang sampai 100 tahun itu kemudian mengganggu tata kelola hutan itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh salah satu negosiator kita. Memang harusnya tidak disampaikan di situ, harusnya disampaikan pada subsidiary body, tetapi disampaikan kepada acara presidensi negosiator pada session itu. Sehingga itu di-capture oleh media dan kemudian Indonesia disematkan sebagai fossil of the day. Jadi bukan karena fosilnya, tetapi pendapat Indonesia bahwa ini hutan ini semestinya dikelola oleh kita yang punya hutan, bukan yang luar. Ini yang kemudian di-capture oleh media, kemudian disuarakan. Sehingga orang yang nggak tahu-tahu, oh Indonesia, apalagi diperberat oleh Indonesia membawa 46 negosiator dari teman-teman fosil. Kita, sudah saya jelaskan, negosiator kita 92 orang, semuanya dari unit pemerintahan. Tidak satupun dari unit tambang dan lain-lain. Jadi ini narasi ini harus saya luruskan supaya benar duduknya. Bahwa pengelolaan hutan itu salah satu inisiatif yang digagas Brasil, kemudian Kongo itu untuk memandirikan pengelolaan hutan tropis yang hari ini masih disetir banyak pihak itu.
Ini yang kemudian harus diluruskan. Kemudian terkait bagaimana kolaborasi antar sektor, ini NDC sudah mengatur dengan detail. Dari dokumen first NDC ke second NDC, ini mengkoreksi dari Pak Tomiwu, ini terjadi peningkatan ambisi, bukan penurunan ambisi. Jadi kalau di first NDC, target kita itu dengan dukungan internasional kita akan menghasilkan emisi sampai di angka 1,6 gigaton di tahun 2030. Angka itu dalam dukungan internasional. Jadi di dalam second NDC maka angka kita lebih ambisius. Jadi 1,6 itu kita punya target yang lebih kecil lagi, yaitu 1,3 gigaton dengan low ambisi atau 1,4 gigaton dengan high ambisi. Jadi dari sini sudah tercermin ambisi Indonesia cukup sangat tinggi. Memang ada koreksi dari Pak Febi terkait dengan sektor waste. Sektor waste di dalam dokumen second NDC masih diproyeksikan di angka 200-an juta ton CO2. Nah ini memang dengan upaya yang sekarang dilakukan oleh Bapak Presiden tentu akan menurunkan separuh. Nah kemudian bagaimana langkah-langkah koordinasi? Setelah second NDC atau NDC ini dibikin maka disusun, maka masing-masing pengampu sektor harus membuat roadmap. Roadmap ini yang kemudian diakselerasi oleh Kementerian LH sebagai National Focal Point. Jadi roadmap ini dari enhanced NDC ke second NDC ada lonjakan penurunan yang cukup dramatis. Ini yang kemudian harus kita akselerasi di dalam bentuk roadmap-nya. Roadmap-nya sedang disusun, kita akan selesaikan di tahun 2025 ini, sehingga di tahun 2028 maka tadi Mbak Desi menyatakan bagaimana membawa ini ke ground, ke lapangan. Ini dari 5 sektor tersebut, baru sektor foru yang mempunyai desain sampai the ground. Sektor yang lain ya harus kita susun, jadi pada tahun 2026 ini kita akan susun. Jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Bagaimana dengan metan yang katanya besar? Ini tolong dikoreksi, saya tidak tahu angkanya persis, tetapi maka penyebab global warming ini hampir 90% dari karbon CO2. Kalau metan memang mempunyai potensial global warming di angka 23 sampai 38 kali karbon, tetapi jumlahnya kecil, metan ini kecil, tidak sebesar karbon dioksida. Jadi sehingga demikian semua hitungan disatakan dengan karbon dioksida ekivalen atau senilai itu. Inilah kemudian, tapi apakah tidak penting metan? Iya penting, tetapi karbon justru volumenya lebih besar, meskipun nilai metan itu sebanyak 23 sampai 38 kali dari karbon itu sendiri. Jadi langkah-langkah itu sudah kita susun dengan detail di dalam dokumen second NDC yang telah kita sampaikan kepada UNFCCC. Tadi Pak Tomewu juga menyebutkan dari second NDC yang disusun semua negara pada tanggal 10 November kemarin telah dilakukan sintesa oleh UNFCCC. Jadi dari sintesanya maka semua negara itu berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 12% dari baseline tahun 2019. Jadi baseline kita, semua negara tidak lagi persen-persenan, semuanya sekarang sudah absolut berdasarkan perintah Dubai Climate Pact. Semua negara wajib menggunakan baseline tahun 2019. Kemudian dari 2019, semua negara diminta turun sampai 43% di tahun 2030. Kemudian dibanding 2019, kemudian semua negara diminta turun sampai 60% di tahun 2035. Angkanya kita 2019 berapa? 1,145 gigaton. Indonesia memang belum mencapai iya, tetapi angka menuju ke situ kita sudah susun. Apakah kemudian ini kita tidak phase out dengan langkah yang dramatis? Ya memang langkahnya cukup besar. Jadi nanti dulu ya Mbak supaya ini clear. Jadi angka yang kemudian tidak turun di tahun 2035 kita akselerasi dengan sektor volu. Jadi sektor volu diminta menjadi main 200 juta ton CO2 untuk mengimbangi sektor energi yang sampai hari itu masih tercatat di angka 1,1 gigaton. Jadi itulah langkah-langkah operasional yang kita lakukan. Sehingga kita tetap berkomitmen di dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Bagaimana akselerasi? Ya tentu akan dibangun dari tahun per tahun. Saya rasa itu untuk mengklirkan masalah komitmen Indonesia. Indonesia sangat serius. Indonesia sangat serius. Bahkan mungkin di dunia ini, di 197 negara yang mengoperasionalkan artikel 6.2, 6.4 dengan sangat percaya diri hanya Indonesia.
Catat ini dengan baik-baik. Saya tidak mau kemudian mengecilkan upaya Norway. Enggak, ini Indonesia yang satu-satunya negara yang mengoperasionalkan secara penuh, ingin catat dengan baik-baik. Bahwa Indonesia membangun itu dengan susah payah, dengan jerih payah, tidak kemudian main-main kita dengan sektor emisi ini. Ini tekad Indonesia dan ini tercermin dari agenda hasil-hasil yang kita sampaikan. Saya rasa itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Saya bergeser ke Pak Fabi, Pak. Silakan kami persilakan untuk menambahkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri. Monggo Pak. Terima kasih. Ya, saya senang lihat Pak Menteri semangat sekali. Jadi saya harap semangatnya tertular Pak ke implementasi second NDC dan perbaikan-perbaikan ke depan ya. Ini kan memang kita berlomba dengan waktu kemarin, tapi saya kira masih ada ruang-ruang untuk perbaikan dan luar biasa tadi semangatnya Pak Menteri. Nah, Mas Hasto terima kasih kritiknya, saya terima, tapi saya tidak setuju dengan Anda bahwa climate change itu adalah isu yang dipakai untuk mengekang negara berkembang untuk tumbuh. Yang pertama kalau kita lihat, isu perubahan iklim ini bukan muncul hari ini. Ya, ini sudah jadi pembahasan selama berpuluh-puluh tahun dan ada studi, ada Komisi Brundtland yang waktu itu juga mengeluarkan itu, studi IPCC pada tahun 1989 yang menekankan dampak perubahan iklim terhadap dunia. Ya, yang kemudian melahirkan Konvensi Perubahan Iklim. Jadi UNFCCC yang dikeluarkan 1992 itu adalah karena ada kebutuhan itu dan ini oleh UN ya, bukan oleh satu negara, bukan negara maju saja tapi semua negara. Dan Indonesia meratifikasi 1994 UNFCCC dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat proses undang-undang itu berarti di-acknowledge secara negara bahwa kita punya kepentingan. Intinya climate change itu kepentingan semua orang. Ya, dampak perubahan iklim maupun opportunity atau kesempatan yang muncul dengan melakukan aksi-aksi mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, Paris Agreement ya 2015 ya di mana itu menandai ya setelah lama berunding 21 tahun berunding ya karena perundingan pertama COP itu tahun 1995. Ya, 21 tahun berunding keluar kesepakatan oke, kita harus membatasi kenaikan temperatur di bawah 2 derajat mencapai 1,5 derajat. Indonesia meratifikasinya juga dengan Undang-Undang 16 2016 gitu. Dan ketika ratifikasi kita unik kalau baca itu karena Indonesia juga menyampaikan NDC-nya, yaitu adalah janji kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Di situ angka yang pertama kali keluar gitu. Apakah ada yang memaksa? Enggak ada, karena negara lain juga tidak menyampaikan NDC, ya bahkan negara-negara maju itu pada saat ratifikasi, Indonesia unik loh, ratifikasi, di saat ratifikasi ada lampiran janji kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Saya melihat karena Indonesia melihat ini isu yang penting. Kedua, ada kesempatan untuk kita bisa membangun dengan lebih hijau. Dan ini yang menjadi paradigma kan. Kalau kita lihat ya dari presiden ke presiden, climate change itu nggak pernah keluar dari paradigma pembangunan. Termasuk yang saya sampaikan, kalau kita baca baik-baik, rencana pembangunan jangka panjang, itu di situ pembangunan rendah karbon itu adalah salah satu intinya. Dan ini bukan lahir tiba-tiba, ini bukan lahir karena ada paksaan, tetapi karena Indonesia melihat kalau iklim bumi berubah, kita akan berdampak, ya, kita akan dirugikan, tapi kita juga melihat ada kesempatan kalau Indonesia bisa ikut serta dalam menurunkan emisi gas rumah kaca global gitu loh. Dan ini bisa terlihat. Jadi saya tidak melihat. Nah, saya ambil contoh pertanyaan yang mungkin dilihat loh, apakah kita nggak bisa memanfaatkan energi kita untuk menyediakan akses energi atau mencapai kemandirian energi. Saya ambil contoh, nggak harus kita bisa menyediakan energi, mandiri energi, dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sebagai contoh ya, hari ini kalau dilihat menurut Kementerian SDM ada lebih dari 12.000 desa yang tidak berlistrik atau listriknya tidak aksesnya kurang baik.
Ini daerah-daerah yang banyak di daerah-daerah termasuk daerah 3T. Selama ini bagaimana desa-desa ini dilistriki? Ya, masyarakat di sana sama-sama orang Indonesia punya kebutuhan untuk dapat listrik yang handal, ya tidak saja ada tapi handal, artinya tersedia kapanpun dia mau pakai dan harganya murah. Yang dilakukan selama ini apa? Gampang, pasang PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Lalu ini di pulau-pulau, ya perlu BBM, BBM-nya solar. Ya, solarnya itu harus dibawa, ya jauh-jauh dari depotnya Pertamina mungkin, ya ke pulau-pulau itu. Ongkosnya jauh lebih mahal bawa solar daripada kemampuan membayar orang di sana. Pakai energi fosil, ya selama ini. Tapi udah pakai energi fosil, listriknya pun nggak bisa 24 jam sehari. Kenapa? Karena mahal. Ongkos untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil, 1 kWh itu bisa mencapai 7.000, 10.000 rupiah mungkin. Sementara tarif listriknya Rp415 per kWh, tarif listriknya PLN. Nah, ini sudah mahal, kemudian menghasilkan emisi gas rumah kaca lagi. Padahal kita ini punya sumber energi terbarukan yang besar. Salah satunya matahari. Ya. Pak Presiden Prabowo bulan Agustus lalu bilang, ya perintahkan tuh, Indonesia mau bangun 100 gigawatt PLTS. Ya, 100 gigawatt PLTS. 8, jadi setiap desa ada 1 megawatt plus baterai 4 megawatt hour. Ya, katanya mau dikelola Koperasi Desa Merah Putih, tapi kira-kira idenya begitu ya, desentralisasi energi plus 20.000 megawatt atau 20 gigawatt itu yang nanti terkoneksi dengan jaringan. Kita bisa lihat solusi seperti ini, bayangkan menggunakan energi matahari bisa mensubstitusi PLTD tadi. Dan dia bisa menyediakan listrik dengan tidak saja lebih handal, tapi dengan biaya yang lebih murah. Subsidi akan turun. Jadi baru kali ini Presiden bicara sangat spesifik. Nah memang sekarang tantangannya lagi pusing mengimplementasikannya gimana. Karena Presiden ini idenya cepat banget gitu kira-kira ya. Nah itu sebagai contoh saja bahwa kita nggak bilang ekonomi nggak boleh tumbuh, enggak. Tapi bagaimana kita menumbuhkan ekonomi, itulah pilihan-pilihan. Yang lain apa? Kalau kita pergi, tadi saya bilang etanol dari bambu. Salah satu byproduct dari memproses etanol dari bambu dengan teknologi gasifikasi misalnya, itu adalah biochar. Kalau kita lihat biochar itu ya kalau kita taruh ke tanah, ke tumbuhan, itu selain membuat tanah lebih subur, dia juga menyerap karbon. Iya. Ini carbon capture alami gitu loh. Iya. Jadi kita melakukan pengolahan ini dapat biochar, kita kembalikan ke tanah, tidak saja kita bisa dapat etanol, ya. Tapi juga lahan kritis tadi bisa lebih, ya bisa diubah, dan kita bisa menanam bambu yang kemudian kalau dikelola masyarakat, ya itu masyarakat bisa dapat manfaat ekonomi. Jadi baik. Ekonomi bisa tumbuh tapi lebih hijau, dan kita nggak perlu bilang oh ini climate change, kita enggak, tapi the point is the way we do climate mitigation. That's matter gitu loh. Baik. Itu kira-kira. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fabi. Terima kasih. And after this, Sarah, do you want some comments? The issue of climate change in pressuring developing countries, does it hinder our efforts to achieve energy independence? Please share some of your thoughts or your comments. No, I just, in the interest of time, I think I agree. This is the discussion to be had. This is when you get into, Pak Hashim was saying, the devil is in the details, precisely. And so, and he invited us to have a spirit of collaboration. And I think this is where I want to echo the last comment, because the climate agreements, climate targets, they are in the stratosphere, but it's in the lives of the communities that were the opportunity to change the way we live and the way they have their livelihoods and the way they can educate their children for their future matters. So that means growing differently in different
sub-regions. And I think the invitation as well is, and I go back to Pak Hashim's, the issue, this is a democracy and we are decentralized. The invitation is how we connect better the national policies with the local government's actions and how actually the private sector, the financing sector, but the productive sector also join forces in transforming those potential economic opportunities. Thank you. Baik, saya akan berikan satu kesempatan pertanyaan terakhir. Silakan, boleh dibantu untuk mic-nya. Saya nggak bertanya, hanya memberikan pandangan saja. Saya terima kasih pada Pak Hanif, karena beliau yang pertama yang memberikan 2.400 hektar untuk menanam bambu. Dan penanamannya itu partisipasi masyarakat di desa, 20 desa Pak, di 7 kabupaten. Dan itu akan berlanjut. Ya, jadi nanti kalau bicara bioetanol, biochar, nature based products, timber, paling tidak semasa Pak Hanif sudah merintisnya. Terima kasih. Yang kedua, saya titip ini. Saya tahu kementerian sudah memulai rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim. Isu gender, saya titip pada Pak Hanif dan rekan-rekan karena sudah ada rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim. Saya sudah ikut 2 kali pembahasan dengan lintas kementerian dan antusiasme baik ya. Karena kita tahu bahwa perubahan iklim membawa perubahan pada pola tanam pangan, pada ketersediaan air, dan kehidupan perempuan dan anak. Jadi saya titip pada Pak Hanif dan rekan-rekan Kementerian LH, kalau nanti di COP yang berikutnya, majukan rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim, karena tidak semua negara punya itu, Indonesia sudah punya. Itu sudah ditandatangani oleh KLHK dulu dan Kementerian PPA. Saya diminta mengawal saja, jadi saya sudah ikut mendukung Kementerian LH ini untuk rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim. Yang ketiga, ini masukan saja karena saya tahu di dalam proses pemotongan anggaran pemerintah daerah, ini titipan Pak, karena hasil diskusi kami dengan 7 bupati dan 3 gubernur dan 3 kementerian di Labuan Bajo bulan lalu. Pentingnya membangun ekonomi regional, mereka sekarang sadar mungkin bahwa tidak bisa tergantung penuh pada transfer fiskal pusat ke daerah. Mereka harus meningkatkan PAD-nya sehingga penting untuk membangun ekonomi regional. Nah, salah satunya adalah ekonomi restoratif tadi sebagai strategi, tadi sudah sampaikan oleh Pak Fabi. Jadi pertumbuhan ekonomi dengan renewable energy, energi terbarukan itu bisa sejalan gitu. Jadi banyak sekarang temuan-temuan inovasi baru, ekonomi baru yang sama kira-kira pentingnya dan bisa berkontribusi pada 8%, 9% atau 10%. Tapi itu ekonomi regional di daerah. Nah, saya mengusulkan, karena saya tahu juga ada penolakan-penolakan dari masyarakat ya, tentang pembangkit listrik apakah geothermal, apakah hidro. Saya mengusulkan apakah mungkin pola kepemilikan, kelembagaan usahanya itu bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan bisa dimiliki oleh masyarakat. Jadi misalnya itu masyarakat adat punya saham di pembangkit listrik itu. Sehingga mereka juga merasakan ekonomi dari pembangkit listrik atau renewable energy. Saya kira itu, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk bisa jadi exercise ya Pak Hanif ya untuk di tindak lanjuti berikutnya masukan-masukan itu disampaikan oleh Ibu. Baik para narasumber dan juga tamu undangan, participants, kita hampir sedikit lagi sampai di penghujung panel diskusi. Namun sebelum saya tutup, mungkin saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber akan dimulai dari Pak Menteri terlebih dahulu. Pak, silakan Pak. Pak Menteri silakan Pak. Terima kasih moderator, membawa acara. Kami tentu berterima kasih atas dukungan seluruh komponen di tanah air. Pemerintah persis tidak bisa bekerja sendiri, maka dukungan dunia usaha, kemudian masyarakat, media dalam rangka bersama-sama kita mencapai target yang kita komitmenkan kepada global, insya Allah kita bisa rengkuh bersama. Sekali lagi, langkah kolaborasi menjadi titik paling kunci kita di dalam rangka upaya kita bersama menghadirkan janji kita kepada global dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Semoga kita bisa capai bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya saya akan meminta ke Pak Agung, Pak, mungkin dari Pertamina selaku korporasi ya, bagaimana mengubah komitmen iklim ini menjadi sebuah aksi ekonomi, Pak. Terima kasih. Sepulang dari COP30 Brazil, Pertamina sebagai perusahaan energi Indonesia dengan produksi, saya koreksi sedikit Pak Fabi, produksi minyak per harinya 556.000 barrel, ya. Dan kalau dengan gas oil equivalentnya sudah 1 juta barrel per hari, maka tidak bisa dipungkiri bahwa energi yang bersumber dari fosil ini masih sangat menentukan ya bagi ekonomi Indonesia. Tapi kembali dari COP, kembali dari Brasil juga menjadi sebuah oleh-oleh, sebuah pesan bahwa kita sebagai negara bisa tetap mencapai ketahanan energi, bisa tetap kokoh secara ekonomi dengan mengembangkan bahan bakar yang basisnya non-fosil, nabati. Contohnya adalah etanol seperti yang dilakukan oleh Brasil. Dan ini menjadi salah satu langkah real yang pemerintah sudah arahkan dan Pertamina dalam melangkah kita juga sudah punya saat ini bahan bakar etanol dengan produk Pertamax Green 95 itu 5% etanol sudah ada di 120 SPBU dan kita akan tambah. Dan yang terakhir message paling penting adalah ini semua kita lakukan dalam rangka Pertamina melakukan transformasi. Kita tahu hari ini Pertamina tidak dalam kondisi terbaiknya dalam sejarah. Ya. Banyak tuntutan masyarakat, banyak kebutuhan masyarakat, belum sepenuhnya kita bisa address. Leadership Pertamina di tangan Pak Simon Aloysius Mantiri yang baru sekitar 1 tahun terakhir ini sedang mengambil langkah-langkah untuk bertransformasi, untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik semata-mata untuk keberlanjutan bisnis Pertamina karena Pertamina harus menjadi the indispensable company untuk Indonesia dan juga untuk keberlanjutan bumi ini, bumi yang setiap tahun dibahas di COP dan setiap tahun juga terus makin panas dan kita harus terus mengambil langkah untuk menyelamatkannya buat generasi ke depan. Makasih. Terima kasih Pak Agung, boleh tepuk tangannya, silakan Pak Fabi Pak untuk closing statement, intinya komitmennya sudah ada Pak, sudah dikantongi, bagaimana kita bisa memboost, membakar, menggenjot ambisi itu tadi Pak. Ya, jadi turning climate commitment into action, it is urgent, it's a must. Tadi kita sudah dengar bahwa it's a existential crisis dan kita akan terdampak dengan luar biasa parah kalau kita tidak serius. Tapi untuk turning into actions itu dibutuhkan yang namanya komitmen yang tidak pudar, yang tetap kuat, butuh leadership. Kita butuh kolaborasi karena it's a complex matters, complex issue dan butuh kerjasama dari berbagai stakeholders, pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan ini. Butuh pendanaan, oleh karena kita harus memaksimalkan opsi pendanaan yang ada, tapi yang juga penting adalah melibatkan masyarakat. Ini bukan hanya soal pemerintah dan korporasi, ini juga soal masyarakat dan banyak solusi-solusi mitigasi, adaptasi perubahan iklim itu yang bisa, yang lahir ataupun bisa dilakukan oleh masyarakat dengan
hasil yang jauh lebih efektif dibanding itu misalnya dilakukan oleh pemerintah saja atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan kita di Indonesia kita memiliki itu, kita punya masyarakat yang siap berkontribusi. Kalau tadi demokrasi itu bikin ya pengambilan keputusan susah, tetapi juga sebenarnya bisa menjadi alat untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas, karena berpartisipasi itu tidak dimasukin penjara gitu kira-kira. Nah ini penting, tapi kembali saya kira komitmen dan leadership itu sangat-sangat penting, dan kita berharap second NDC itu is just a start, not the end. Ya, dan pembaharuan second NDC itu bisa dilakukan mungkin ya setelah kita lebih confidence untuk tadi percaya bahwa kita bisa tumbuh dengan lebih baik, dengan lebih tinggi ekonominya tanpa harus menumbuhkan emisi gas rumah kaca. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Fabi. Kita akan bergeser ke Sarah. Sarah, please share your closing statement. Speaking about our theme today, about this panel discussion, what do we need turning climate commitments into economic actions? I would like to echo the Bamboo's comments. I think it has to be community-driven, bottom-up, and each one of the sub-regions, each one of the villages has different vocations. So the idea is also to embrace them in that innovation that we were talking about, to forge different economic pathways. It cannot be that the carbon trading and markets don't trickle down to these communities. They are the ones protecting the forest. They are the ones protecting the different ecosystems, the rivers. So for me, what I would like to see, how can we support converting those high-level commitments into concrete actions and benefits for the community. Thank you. Thank you very much. Kita berikan sekali lagi big round of applause to our speakers for this panel discussion. Terima kasih sekali lagi Bapak Hanif Faisal selaku Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Agung Wicaksono Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, Bapak Fabi Tumiwa selaku CEO IESR, dan juga Sarah Vera Olivia, Resident Representative UNDP Indonesia. Bapak Ibu, kita tiba di penghujung panel diskusi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Apa yang kita dapatkan di panel diskusi kita hari ini tidak hanya menjadi informasi, tapi kita berharap tindak lanjut setelah keluar dari panel diskusi di hari ini, apa langkah konkret yang kita bisa berikan. Tidak hanya solusi, tidak hanya mitigasi adaptasi, tentunya yang juga tidak kalah penting adalah partisipasi, tidak hanya satu negara tapi semua negara, tidak hanya satu pemerintah saja, tidak hanya satu kementerian lembaga, tapi semua stakeholder, masyarakat, public, private sector juga bisa ikut terlibat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, and also Sarah, thank you for coming for this panel discussion di kesempatan CNN Sustainability Summit 2025. In association with